Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya untuk merekam diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Firdaus Al-Farisi dengan NIM 1011910095 dan juga rekan tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Azil Harista dengan NIM 1011910071. Baik, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Rekan kita dari kelompok perilaku organisasi manajemen 4A. Ini kita akan mewawancarai narasumber kita yaitu Kak Rifda. Halo Kak Rifda. Halo Syaiful. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ini saya akan menjelaskan sedikit siapa itu Kak Rifda. Kak Rifda adalah salah satu kadep dari Hublu di HMDM. Baik, langsung saja ya ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama Kak, sebelum menjadi kadep, apa motivasi Kak Rifda dan apa yang membuat Kak Rifda tertarik untuk masuk ke HMDM? Oke, jadi pertama yang membuat saya ini tertarik untuk ke HMDM atau tertarik menjadi kadep ini, yaitu yang pertama saya ingin jadi mahasiswa yang memiliki banyak pengalaman gitu. Jadi karena saya punya prinsip, kita sebagai manusia itu harus selalu belajar kapanpun dan dari manapun atau bentuknya apa saja gitu. Nah, saya juga ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak yang nantinya itu juga akan kembali lagi ke saya jauh lebih banyak dan jauh lebih bermanfaat gitu teman-teman. Nah, terus saya ini orangnya tuh nggak bisa diem gitu loh. Kalau gabut itu malah capek. Jadi lebih baik saya itu bekerja dan capek daripada saya diem aja tapi capek gitu. Daripada buat hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Nah, terus saya tertarik untuk berkontribusi di HMDM sendiri ini karena saya memikirkan benefit apa saja yang akan saya dapatkan maupun yang didapatkan oleh KM sendiri. Nah, kalau untuk diri saya sendiri pastinya melatih leadership, lalu kemampuan untuk berpikir, terus berpikir secara cepat, kritis, secara tidak langsung itu juga membuat saya itu lebih bertanggung jawab, disiplin, dan cara berkomunikasi saya itu bagaimana, negosiasi saya itu bagaimana, dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi pada intinya saya termotivasi menjadi kadep dari hubungan luar ini karena saya ingin meningkatkan kualitas serta kemampuan diri saya. Jadi saat akan adanya berkarir nanti ketika saya sudah lulus dan akan berkarir nanti, saya sudah sedikit mengenali bagaimana sih dunia kerja, lingkungannya, tugas, hak, kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi. Karena saya ingin menjadi lulusan yang sudah siap untuk bekerja secara profesional gitu loh, tanpa takut bersaing dengan kompetitor lainnya dari kampus apapun, dari jurusan apapun seperti itu. Mohon maaf masih di mute ya. Mohon maaf Kak. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang berikutnya Kak, bagaimana menjadi kadep Hublu? Oke, kalau jadi kadep Hublu dalam masa pandemi gini cukup struggling sih kita ya, bukan hanya saya aja, cuma semua kadep ini juga struggling gitu loh. Nah, karena saya menjabat pada periode pandemi ini tuh banyak sekali hambatan yang dihadapi dan cara kita untuk mensiasatinya itu hanya dengan secara online gitu loh teman-teman, karena kita emang nggak ada perizinan ataupun yang lain-lainnya gitu kan. Nah, padahal Departemen dari Hubungan Luar sendiri ini sangat bergantung pada pertemuan atau kegiatan yang di luar kampus. Nah, dengan situasi dan kondisi saat ini itu membuat mobilitas dan euforia dalam berorganisasi itu sedikit terhambat atau sedikit menurun gitu loh. Namun hal ini masih dapat dikendalikan sih. Nah, beruntungnya saya ini karena sudah pernah berkontribusi di HMDM sebelum saya menjadi kader selama 2 tahun ini. Nah, itu adanya masalah atau hambatan yang saya hadapi saat ini tuh bisa lebih cepat teratasi gitu loh. Karena saya sudah tahu sebelumnya itu strategi apa yang diterapkan oleh mantan-mantan kadep sebelumnya ataupun kita juga menganalisis dengan dan mencocokkan dengan kondisi saat ini gitu. Jadi ya kok menjadi perjalanan jadi kadep Hublu sendiri ya cukup struggling dan
tertantang banget gitu, tapi alhamdulillahnya bisa terlaksana dengan baik gitu aja. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, di ADM Kak Rida mengajukan sendiri atau ditunjuk sama teman di organisasi itu untuk menjadi Kamdep Hublu, Kak? Oke, kalau misalkan kita mengajukan diri itu kurang gimana gitu ya. Jadi saya ini ditunjuk oleh atau dipercayai oleh ketua hima dari HMDM ini sendiri. Nah, mungkin karena saya sudah berkontribusi selama 2 tahun sebelumnya dan saya juga memiliki banyak pengalaman gitu di luar HMDM sendiri. Nah, sebenarnya saya ini itu ingin mengakhiri kepengurusan saya dan mencukupkan sebagai staf ahli saja pada tahun kemarin. Tapi ya namanya juga kita butuh pengalaman dan butuh tantangan, akhirnya ya saya sih ingin-ingin aja gitu ya, padahal kan kepinginnya itu fokus gitu loh, karena kita kan sudah mahasiswa tingkat akhir gitu kan, lebih baik tuh mungkin cari pengalaman itu di perusahaan, misalkan kita internship ataupun yang lainnya gitu kan. Tapi saya juga masih membutuhkan sih pengalaman di organisasi, karena biar kita itu terlatih gitu loh, agar bisa berorganisasi dengan baik di perusahaan lain gitu kan. Nah, selain itu didukung dengan kondisi yang seperti ini gitu, sehingga saya merasa tantangannya ini cukup lumayan gitu ya untuk dilakukan. Kan jarang banget gitu loh kalau kita menjabat, tapi dalam kondisi saat ini, jadi tantangannya lebih double gitu kan. Nah, pada masa pandemi ini juga itu menghambat mobilitas kita gitu loh. Jadi untuk berkontribusi secara langsung itu masih agak gimana ya, perlu perlu untuk diusahakan gitulah, sehingga saya nggak pengen menyanyiakan untuk amanah ini, sehingga saya menerimanya sebagai kadep dan nggak mau gitu loh kalau SFH saya ini sia-sia gitu aja kan, misalkan kayak kuliah di rumah aja gitu tanpa ada kegiatan yang lainnya. Jadi saya menerima karena memang membutuhkan kegiatan yang dapat menunjang kualitas diri saya gitu. Terima kasih Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Kak cara motivasi anggota agar mau ikut adil dalam organisasi HMDM terutama di bagian Hublu? Oke, sebagai seorang hubungan luar pastinya kita harus memiliki keterkaitan atau hubungan yang baik gitu ya dengan sesama atau antar individu ataupun dengan pihak eksternal gitu kan. Nah, pertama-tama yang saya tekankan kepada staf-staf saya itu untuk berkomitmen terhadap pernyataan mereka gitu. Jadi kan saat kita rekrutmen itu mereka tuh menyampaikan mengenai pendapat mereka gitu kan. Jadi saya anggap mereka itu harus bisa untuk berkomitmen gitu loh tentang pernyataan mereka sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita tuh menyatukan pemikiran mengenai tujuan kita dari hubungan luar sendiri itu gimana, dan menyatukan tujuan dari HMDM sendiri itu gimana gitu kan. Lalu saya itu memberikan job desk sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka gitu loh. Jadi kalau misalkan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka, mereka tuh jadi lebih mudah untuk melaksanakannya daripada orang yang belum berpengalaman ataupun belum memiliki pengetahuan kan masih meraba-raba gitu kan, jadi kayak lebih kurang maksimal gitu, karena kita memang tanggung jawabnya kan ke KM ataupun ke pihak luar. Jadi lebih baik kita mencari orang yang berprofesional ataupun yang memiliki pengalaman gitu. Terus selanjutnya saya tuh juga memberikan sharing-sharing gitu ke teman-teman, dan saya tuh menjadikan mereka itu rekan gitu loh, bukan sebuah atasan. Karena kalau misalkan saya sebagai seorang atasan bukan sebagai rekan, itu teman-teman bakal sungkan gitu loh, dan nggak sharing-sharing dengan mudah gitu loh, kayak menganggap saya tuh kalau ada kebutuhan aja kan nggak bisa sharing-sharing dengan yang di luarnya organisasi itu kan. Nah, terus saya tuh juga mengingatkan mereka langkah-langkah yang harus mereka laksanakan, misalkan proker ini akan berjalan kapan gitu-gitu kan. Lalu menggunakan maaf, tolong, dan terima kasih itu harus selalu dilaksanakan sih, karena kalau kita diiringi dengan kata-kata tersebut kan pasti kan kita kayak dihormati gitu loh, meskipun kita memang saya menganggapnya tuh kayak rekan, cuman kan kita kan harus tetap menghargai dan menghormati orang lain gitu kan, dengan cara maaf, tolong, dan terima kasih seperti itu. Terus saya juga memberikan semangat ke teman-teman kayak gitu. Udah seperti itu sih kurang lebih. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya,
apakah sebagai kadep di HMDM, Kak Rifda merasa berhasil, terlebih lagi Kak Rifda tahu bagaimana diuji ini? Oke, kalau dianggap berhasil sih saya harus menganggap diri saya sudah sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya cukup berhasil ataupun tidak, karena penilaian individu ini kan berbeda-beda ya. Tapi saya cukup bangga terhadap pencapaian rekan-rekan saya di Departemen Hubungan Luar ini. Jadi karena tanpa staf-staf saya ini, KM tidak akan mendapatkan fasilitas yang memang harus dipenuhi, baik itu akademik maupun non akademik, misalkan seperti kuliah lapangan kemarin kan kalian juga melaksanakannya. Nah, semua yang saya lakukan ini dengan rekan-rekan tentunya untuk KM sendiri dan masyarakat umum, karena terdapat beberapa proker kami yang berhubungan dengan masyarakat umum. Indikator keberhasilan juga tidak dapat diukur gitu loh dari keberhasilan suatu kepala departemen, tapi dapat diukur dari kinerja staff saya, lalu target yang kita tuju siapa, kayak gitu kan, terus keberhasilan dalam melaksanakan proker tersebut, kan banyak faktor-faktornya gitu loh. Dan penilaian ini tuh juga bergantung pada hasil yang didapat, tapi alhamdulillah selama proker saya berjalan ini semua dapat terlaksana 100% atau tercapai 100% gitu. Jadi nanti bisa disimpulkan oleh teman-teman sendiri bagaimana hasil yang saya dapatkan sebagai Kepala Departemen Hubungan Luar ini. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, strategi atau teknik yang Kak Rifda lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif itu bagaimana, Kak? Pastinya saya menciptakan yang nggak canggung gitu. Jadi kalau ngobrol ya santai aja, nggak usah pakai bahasa formal gitu kan. Jadi kita pakai bahasa yang biasa aja lah kayak teman-teman biasa. Terus saya tuh sering-sering memantau dan berkomunikasi dengan masing-masing individu, entah itu ada hubungannya dengan HMDM tentang hublu ataupun di luar itu juga saya biasanya juga ngobrolin gitu loh, misalkan kalau mereka sakit ataupun kalau ada kegiatan saya tuh juga ikut mensupport atau memberikan dukungan, memberikan saran kayak gitu kan. Terus selain itu juga mencoba untuk menghidupkan grup WhatsApp gitu loh, agar staff-staff yang lainnya nih saling berinteraksi. Jadi kalau ada yang ulang tahun gitu kan, saya tuh ngechat di grup, terus yang lainnya itu kayak mengucapkan dan lain-lainnya seperti itu. Terus memberikan pendapat ataupun ikut serta dalam pengambilan keputusan mereka. Kan saya kan orangnya berdasarkan mereka saja gitu ya, bukan berdasarkan dari saya gitu loh. Karena sebuah keputusan ini bisa diambil dari siapapun karena mereka memiliki tanggung jawab pada prokernya masing-masing, sehingga mereka juga punya ikut andil gitu loh dalam membuat sebuah keputusan. Jadi bukan hanya keputusannya itu di saya saja, itu bukan gitu loh. Terus memberikan porsi kerja yang adil dan membuat mereka itu untuk saling backup gitu satu sama lain, sehingga ketika ada kendala ini dapat diatasi oleh staff yang lainnya. Misalkan kemarin ada staff saya tuh yang sakit gitu kan, terus habis itu kita ngobrol di grup, akhirnya bisa di backup dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kita tuh saling kerjasama aja sih, meskipun kita sudah punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Terima kasih, Arda. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Refli Azril Harista. Silakan, Mas. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara kakak melatih anggota agar mengkomunikasikan apabila menemui hambatan dalam bekerjanya departemen ini sehingga tercipta komunikasi yang baik? Kalau kita menemui hambatan pastinya kita harus komunikasi sih ya. Komunikasi itu sesuatu yang paling penting lah dalam sebuah kegiatan apapun itu. Jadi apalagi sebelum, saat, dan sesudah adanya program kerja, kita tuh harus terus berkomunikasi gitu loh, agar kita bisa meminimalisir adanya hambatan-hambatan atau resiko-resiko yang bakal kita hadapi gitu kan. Nah, dengan cara juga seperti memantau, mengingatkan mereka, dan menanyakan mengenai progresnya itu gimana, lalu hambatannya apa saja sih, dan solusi dari sudut pandangnya, dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan sebelum, saat, dan sesudah mereka melaksanakan proker tersebut, saya selalu menanyakan gitu loh, hambatanmu apa, terus progresmu gimana, apa sih kata dari mereka, terus feedback dari mereka tuh gimana. Jadi kita tuh harus pandai-pandai berpikir dari banyak sudut pandang gitu ya, agar kita tuh bisa memahami gitu loh, dan bisa mengurangi resiko-resiko atau hambatan yang terjadi. Jadi kita pandai-pandai aja sih dalam berkomunikasi itu tadi gitu.
Jadi lebih sering diobrolin aja, jangan dipendam sendiri ataupun cari solusi sendiri gitu. Ya, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kakak mengatasi situasi apabila terjadi ketegangan di antara para anggota dan bagaimana langkah untuk memotivasinya? Kembali lagi sih kita harus ke komunikasi gitu ya. Jadi kita itu bukan seorang atasan, tapi kita ini rekan untuk staff-staff kita. Jadi staff-staff kita ini tidak sungkan gitu loh untuk menceritakan apapun yang mereka hadapi, entah itu dari internal ataupun eksternal. Kalau misalkan ada ketegangan di antara staff-staff sendiri ataupun dari staff departemen lain, nah itu kita seharusnya tuh mereka tuh berbicara gitu loh kepada kita. Dan kalau tidak itu pastinya ada teman-teman dekatnya gitu loh, dan kita tuh bisa cari tahu gitu loh ke mereka, dan kita tuh dengan adanya ketegangan itu kita tuh bisa memediasi mereka, memberikan solusi, lalu memberikan keputusan yang juga bisa disetujui oleh pihak-pihak yang terikat atau terkait gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ikut campur tahu dalam gitu kan nggak mungkin ya, cuma kita itu memberikan sudut pandang yang berbeda dan dampak ataupun keuntungan yang mereka dapatkan ketika mereka adanya ketegangan ini, ataupun kalau misalkan nggak ada ketegangan atau hambatan yang lainnya kan lebih enak gitu loh gitu. Nah, selain itu juga membuat suatu aktivitas yang dapat menghubungkan antar staff. Misalkan ketika menanyakan mengenai harus kuliah lapangan di mana, misalkan kan kemarin yang punya proker kuliah lapangan kan Riva tuh dari SI 7. Nah, itu bisa si Riva ini tanya-tanya ke SI-SI yang lain, enaknya kemana ya gitu. Jadi, atau maksudnya SI lain itu dari Hublu sendiri ya, kan ada SI 6 juga. Nah, itu bisa konsultasi gitu loh ke SI 6-nya. Mungkin ada pandangan perusahaan lain untuk dijadikan kuliah lapangan gitu. Jadi, membuat mereka tuh tetap saling terikat dan saling bertanya antar staffnya gitu. Baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, Kakak ini kan sebagai kepala departemen, bagaimana sih caranya memimpin suatu departemen agar lebih terorganisir? Oke, tentunya yang pertama kita harus punya tujuan. Tujuan dari Hublu sendiri itu apa, dan kita harus juga tahu gitu loh tujuan atau visi misi dari HMDM itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu pastinya aku kepengen punya staff-staff yang ahli gitu dong, pastinya untuk membantu saya dalam melaksanakan proker-proker yang saya buat gitu kan. Jadi saya merekrut staff-staff itu dalam bidangnya gitu loh, sehingga saat melakukan proker dapat mencapai targetnya. Kan kalau misalkan kita interview kan pasti udah tahu gitu ya, misalkan dari cara dia berbicara, lalu cara berpikirnya bagaimana, untuk menentukan keputusannya bagaimana, seperti itu. Lalu saya itu menentukan program kerja yang sesuai dengan keahliannya. Misalkan kalau yang Riva bicaranya ini cukup ceriwis gitu ya, jadi cocok banget loh kita gunakan sebagai MC atau moderator dalam sebuah acara. Terus ada yang rajin seperti Yasin dari SI 8 ini bisa dijadikan sebagai kayak acara-acara yang besar-besar seperti itu. Jadi kita tuh bisa memplotkan sesuai dengan keahliannya mereka gitu kan. Selanjutnya itu kita membangun profesionalisme dengan membuat mereka untuk membuat keputusan sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga menjadikan staf ini tidak mudah bergantung pada orang lain gitu loh, atau tidak mudah bergantung pada atasannya, tapi tetap berorientasi pada tujuan departemen atau tujuan dari Hublu sendiri. Selain itu juga membantu untuk memberikan pandangan, solusi, ataupun keputusan. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan komunikasi secara kontinu agar para staf ini juga melampirkan informasi terbaru dengan sendirinya. Jadi tanpa kita tanya gimana sih progresnya tentang proker ini gitu. Jadi mereka tuh langsung informasikan ke kita tanpa kita tanya gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi ini untuk pertanyaan yang terakhir. Di dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya konflik. Nah, di departemen ini apakah sering terjadi konflik seperti contohnya konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok? Apakah konflik itu sering terjadi? Kalau untuk konflik sendiri di Hublu itu sebenarnya sih nggak ada sih ya sebenarnya, cuma ya konflik-konflik kecil-kecilan aja, bukan sampai yang disfungsional gitu kan. Nah, untuk konfliknya sendiri itu sebenarnya lebih dari eksternal, karena memang kondisi dan situasinya itu tidak mendukung kami dalam melaksanakan beberapa proker yang memang seharusnya dilakukan secara offline atau secara langsung gitu kan. Nah, untuk konflik internalnya sendiri sejauh ini sih masih dalam kondisi yang aman dan wajar-wajar aja ya, mungkin karena komunikasinya yang kurang gitu ya, atau miskom kayak gitu kan.
Nah, jadi kita tuh pinter-pinter memantau dan selalu berkomunikasi aja sih secara berkelanjutan atau kontinu tadi. Namun ada kalanya staf ini memiliki kegiatan lain sehingga tanggung jawab yang dilakukan ini sedikit membutuhkan waktu atau miskomunikasi atau serta ketidaktepatan mereka ini dalam melaksanakan program kerja. Kan kita kan ada tuh RPO kita, misalkan targetnya kita tuh bulan Juni gitu ya untuk melaksanakan kuliah lapangan. Ternyata dia ini nggak ingat gitu loh, kalau misalkan targetnya itu pada bulan Juni, jadi dilaksanakannya itu mundur bulan Juli gitu. Meskipun ya memang tercapai sih, cuma kan nggak sesuai dengan target yang kita inginkan gitu. Nah, namun hal ini tuh dapat teratasi dengan baik sih karena komunikasi selalu diperbaiki dan keandalan dari staf dan perencanaan dan pelaksanaan ini tidak perlu diragukan sih dari Hublu sendiri. Kalau misalkan uh, konflik disfungsional sih, insya Allah nggak sampai terjadi di Hublu gitu. Ya, baik Kak, terima kasih atas semua jawabannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan mengganggu waktu Kakak. Jadi saya saat sangat padat jadwal Kakak sendiri. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya, jaga Terima kasih kesehatan. Kak Rita. Ya. Izin live ya.